Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sampai saat ini, sampai detik ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan lahir maupun batin sehingga dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas kita yang telah menjadi rutinitas kita. Mudah-mudahan kita dapat melewati hari-hari kita dengan penuh ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak sekalian, tentunya masih bersama saya Bapak Herna dalam pembelajaran bahasa Arab. Namun sebelum kita mulai, marilah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak sekalian, pada pekan ini kita akan belajar bersama-sama dengan tema masih tetap sama dengan tema minggu yang lalu, yaitu as-sa'ah. Itu as-sa'ah artinya adalah jam. As-sa'ah artinya adalah jam. Kalau minggu yang lalu kita mempelajari as-sa'ah dalam tema mufradatnya. Nah, kali ini kita akan mempelajari masih dalam bab yang sama, yaitu as-sa'ah, tetapi dalam subpokok bahasan al-khiwar. Dan perlu kita ketahui bersama anak sekalian, setiap kali kita belajar dalam satu tema, seperti yang kemarin ad-darsul awal, pelajaran pertama as-sa'ah, akan meliputi beberapa aspek ataupun komponen kemahiran berbahasa yang meliputi mufradat, al-khiwar, al-qiraah, al-kitabah. Jadi al-mufradat kosakata, al-khiwar percakapan atau dialog, kemudian al-qiraah. Al-qiraah ini artinya bacaan, al-kitabah menulis atau insya. Nah, 4 aspek kemampuan ini yang harus kalian kuasai dalam setiap pembelajaran dalam suatu tema. Nah, minggu pertama kita sudah mempelajari al-mufradat, al-ibarah tentang jam. Kemudian minggu ini kita akan mempelajari al-khiwar. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita mulai, ada baiknya dipersiapkan perlengkapan kita untuk belajar bersama-sama. Mungkin kalian bisa membuka buku paket juga, baik lama maupun yang baru, mana yang cocok silahkan. Kemudian jangan lupa untuk mempersiapkan alat tulis untuk mencatat hal-hal yang sekiranya penting untuk kalian semuanya, atau mungkin ada hal-hal yang nanti perlu kalian sampaikan, silahkan langsung di chat pada grup BA Bahasa Arab. Nah, baik, mari kita mulai bersama-sama untuk pembelajaran al-khiwar. Nah, sebelum kita berbicara lebih jauh, membahas lebih jauh tentang al-khiwar, karena al-khiwar nanti isinya adalah dialog, tanya jawab, bagaimana menanyakan jam dan bagaimana kita menjawab, memberikan keterangan pada seseorang tentang waktu atau jam. Nah, tentunya kita harus tahu terlebih dahulu sedikit materi tambahan. Ini adalah at-targhib atau tata bahasa. Jadi nanti ada penjelasan bagaimana bertanya tentang waktu atau jam. Demikian juga bagaimana cara menjawab kalau ada pertanyaan tentang waktu ataupun jam. Nah, ini sedikit kita singgung tentang targhib atau tata bahasa. Ada apa saja untuk targhib atau tata bahasa ini? Nah, yang pertama yang perlu kita ketahui adalah bagaimana menanyakan waktu atau jam. Nah, dalam bahasa Arab ada beberapa kata yang dipergunakan untuk menanyakan jam atau waktu. Yang pertama, kamis sa'ah. Kamis sa'ah artinya jam berapa. Nah, kata ini digunakan untuk menanyakan waktu jam sekarang ini. Nah, contohnya, kamis sa'ah dijawab as-sa'atus sabi'ah. Jam berapa sekarang? As-sa'atus sabi'ah
jam 7. As-sa'atus sabi'ah, dijawab as-sa'atus sabi'ah, jam 7. Ada contoh yang lain, kamis sa'ah, jam berapa sekarang? Dijawab as-sa'atul an as-sabi'ah, as-sa'atul an as-sabi'ah, sekarang jam 7. Nah, kemudian kamis sa'ah, jam berapa? Dijawab as-sa'atus sabi'ah sobahan, as-sa'atus sabi'ah sobahan, artinya jam 7 pagi. Nah, kamis sa'ah ini berarti kata tanya yang digunakan untuk menanyakan jam. Adapun teknis menjawabnya bisa dijawab secara singkat, as-sa'atus sabi'ah, jam 7. As-sa'atul an as-sabi'ah, sekarang jam 7. As-sa'atus sabi'ah sobahan, jam 7 pagi. Nah, dari jawaban-jawaban yang ada bermacam-macam ini bebas kalian pergunakan sesuai dengan kenyataannya. Nah, itu adalah alat bertanya jam yang pertama. Kemudian ada kata tanya yang kedua, yaitu fi ayyi sa'ah. Fi ayyi sa'ah, artinya apa? Pada jam berapa? Fi ayyi sa'ah, pada jam berapa? Bagaimana jenis penggunaannya untuk kata fi ayyi sa'ah ini? Nah, kita lihat contohnya. Nah, fi ayyi sa'ah tudzakiru durusak. Contoh yang pertama ini, pertanyaan adalah fi ayyi sa'ah tudzakiru durusak. Artinya, pada jam berapa kamu belajar? Tentunya belajar di rumah maksudnya ini. Pada jam berapa kamu belajar? Contoh yang pertama. Yang kedua, kata fi ayyi sa'ah digunakan untuk bertanya seperti ini. Ya, bisa kita lihat. Fi ayyi sa'ah tatanawalul futur. Fi ayyi sa'ah tatanawalul futur. Artinya, pada jam berapa kamu makan pagi, atau pada jam berapa kamu sarapan pagi. Nah, berikut contoh yang ketiga. Fi ayyi sa'ah tadhhabina ilal madrasah. Fi ayyi sa'ah tadhhabina ilal madrasah. Artinya, pada jam berapa kamu pergi ke sekolah. Nah, ini contoh kata tanya yang kedua yang berkaitan dengan jam. Yaitu yang pertama tadi kam sa'ah, yang kedua fi ayyi sa'ah. Nah. Baik. Kemudian yang ketiga ada kam sa'atan. Nah, ini agak beda. Jadi kam sa'atan. Nah, artinya kam sa'atan ini berapa jam? Berapa jam? Kam sa'atan berapa jam? Berarti kata ini digunakan untuk menanyakan lamanya suatu pekerjaan atau berapa lama suatu pekerjaan. Nah, contoh langsung saja biar kita mudah untuk memahaminya. Nah, di sini kam sa'atan. Nah, kam sa'atan. Kam sa'atan yastaghriqu darsul arabiyyah. Kam sa'atan yastaghriqu darsul arabiyyah. Yastaghriqu ini kata umum yang biasa digunakan untuk mengiringi kata kam sa'atan. Nah, jadi kata umum yang biasa digunakan untuk mengiringi kam sa'atan. Yastaghriqu artinya waktu yang dibutuhkan, atau waktu yang diperlukan, atau lagi waktu yang dihabiskan, atau waktu untuk. Begitu saja menerjemahkan boleh. Darsul Arabiyyah, pelajaran bahasa Arab. Berarti kam sa'atan yastaghriqu darsul Arabiyyah, berapa jam waktu
waktu yang digunakan untuk pelajaran bahasa Arab. Ini contoh yang pertama. Ada contoh yang kedua, kam sa'atan tasdaghrikul istirahah. Kam sa'atan tasdaghrikul istirahah. Jadi berapa jam waktu untuk istirahat? Berapa jam waktu yang dipergunakan untuk istirahat? Boleh. Nih. Ada contoh yang ketiga, kam sa'atan yastaghriqudz dhahab atau yastaghriqudz dhahab ilal madrasah. Jadi kam sa'atan yastaghriqudz dhahab ilal madrasah. Artinya berapa jam waktu yang digunakan untuk pergi ke sekolah, atau berapa jam waktu yang dihabiskan untuk pergi ke sekolah, berapa jam lamanya perjalanan ke sekolah, boleh semuanya. Intinya kam sa'atan ini digunakan untuk menanyakan waktu atau lamanya suatu pekerjaan. Seperti itu. Nah, contoh yang telah disampaikan pada tayangan ini. Kemudian berikutnya masih mengenai tata bahasa. Dalam bahasa Arab kata lebih ini menggunakan wa. Artinya kita melihat bahwa jam itu tidak selalu tepat pada angka. Kadang lebih, ada lebih seperempat, lebih setengah, bahkan ada yang lebih beberapa menit dan sebagainya. Dalam bahasa Arab lebih dinyatakan dengan kata wa. Nah, agar lebih mudah kita pahami, kita lihat contoh. Nah, dalam gambar jam menunjukkan angka yaitu 1 lebih 15. Berarti jam 1 lebih 15 atau jam 1 lebih seperempat. Bagaimana menyatakannya dalam bahasa Arab? Yaitu as-sa'atul wahidah warrubu. As-sa'atul wahidah warrubu. Jadi ada warrubu artinya lebih seperempat. Contoh yang kedua, ini kita melihat pada jarum menunjukkan angka 1 lebih 30. Berarti jam 1 lebih 30 menit. Bagaimana menyatakannya? Nah, ini bisa kita lihat pada tayangan berikut. Yaitu as-sa'atul wahidah wan nisfu. As-sa'atul wahidah wan nisfu. Jadi jam 1 lebih 30 menit. Nah, itu untuk menyatakan lebih dalam bahasa Arab dinyatakan dengan kata wa. Untuk berikutnya, selain lebih dalam jam, kadang kita juga menggunakan kata-kata kurang. Artinya kurang dalam bahasa Arab dinyatakan dengan illa. Bagaimana contohnya bisa kita lihat pada tayangan berikut. Bahwasanya dalam jam itu jarum menunjukkan angka 6 atau jam menunjukkan jam 6 kurang seperempat. Nah, jam 6 kurang 15 atau jam 6 kurang seperempat. Bagaimana menyatakannya dalam bahasa Arab? Nah, bisa kita ucapkan dengan kata itu as-sa'atu sadisah illar rubu. As-sa'atu sadisah illar rubu. Jadi jam 6 kurang seperempat. Jadi jam 6 kurang seperempat. Nah, kemudian contoh yang kedua itu pada jarum menunjukkan pukul 2 kurang 30 menit atau jam 1.30. Bagaimana menyatakannya? Nah, dalam bahasa Arab dinyatakan dengan as-sa'atu tsaniyah illan nisf. Jam 2 kurang 30 maksudnya adalah jam setengah 2. As-sa'atu tsaniyah illan nisfu. Nah, as-sa'atu sadisah illar-ru, as-sa'atu tsaniyah illan nisfu. Itulah kata-kata yang biasa kita gunakan dalam menyebutkan jam. Kadang tepat, kadang lebih, juga ada kadang kurang. Kalau tepat tidak perlu menggunakan kata wa atau ilah.
Kita ingat kembali, wa artinya lebih dan illa ini artinya adalah kurang. Baik, demikian sedikit tentang tata bahasa yang harus kita kuasai sebelum kita mempelajari tentang al-khiwar atau percakapan. Al-khiwar atau percakapan ini nanti kami sajikan contoh dialog atau tanya jawab dalam bahasa Arab tentang waktu suatu pekerjaan. Perhatikan tayangan berikut. Kita lihat temanya, judulnya khiwar. Ini, ini bisa kita lihat khiwar bainat thalibaini. Khiwar bainat thalibaini artinya dialog atau percakapan antara dua siswa. Nah, kita lihat di sini ada Hasyim dan Fatimah. Berarti tanya jawab antara Hasyim dan Fatimah. Nah, baik. Langsung saja kita sajikan pertanyaan atau dialog antara Hasyim dan Fatimah. Nah, pertama saya bacakan dulu. Ya, itu yang pertama adalah Hasyim, afwan, kami sya'atul an. Kemudian Fatimah menjawab, as-sya'atus sadisah wan nisf. Dan Hasyim bertanya lagi, fi ayyi sya'atin yabda'u dars? Fi ayyi sya'atin yabda'u dars? Fatimah menjawab, yabda'u fis sabi'ah. Hasyim, wa mata yantahi? Jawab Fatimah, yantahi fit tasi'ah wan nisfi. Hasyim, idzan yastaghriqud darsu sa'ataini wan nisf. Wa madza naf'alu ba'da dzalik? Fatimah menjawab, indana istirahah minat tasi'ah wan nisf ilal ashirah. Wa sawfa narji'u ila shafil marratan tsaniyah lidirasah. Hasyim bertanya, fi ayyi sya'ah tantahi al-khissah al-akhirah? Fatimah menjawab, fi sya'ati tsaniyah zuhran. Hasyim, syukran katsiran. Jawab Fatimah, la syukru ala wajib. Nah, itulah di antara percakapan antara Hasyim dan Fatimah. Baik, kami ulangi lagi, silahkan dituduhkan. Nah, yang pertama, afwan kami sya'atul an, as-sya'atus sadisah wan nisfu. Fi ayyi sya'atin yabda'u dars? Yabda'u fis sabi'ah. Wa mata yantahi? Yantahi fit tasi'ah wan nisfi. Idzan yastaghriqud darsu sa'ataini wan nisf. Wa madza naf'alu ba'da dzalik? Indana istirahah minat tasi'ah wan nisf ilal ashirah. Wa sawfa narji'u ila shafi marratan tsaniyah lidirasah. Fi ayyi sya'ah, saya ulangi lagi, fi ayyi sya'ah tantahi al-khissah al-akhirah? Fi sya'ati tsaniyah zuhran. Syukran katsiran, la syukru ala wajib. Nah, tentunya itulah cara membaca dialog, bagaimana intonasi bertanya dan bagaimana intonasi menjawab. Baik, kami ulangi lagi untuk membaca secara tanya jawab atau secara langsung. Berarti kalian bisa menyimak tanpa menirukan. Nah, baik, mulai dari apa? Afwan kanis sya'atul an, as-sya'atus sadisah wan nisf. Fi ayyi sya'ah yabda'u dars? Yabda'u fis sabi'ah. Wa mata yantahi? Yantahi fit tasi'ah wan nisf. Idzan yastaghriqud darsu sa'ataini wan nisf.
Wa madza naf'alu ba'da dzalik? Indana istirahah min at-tasi'ah wa nis ila al-ashirah. Wa sawfa narji'u ila as-saf marratan tsaniyah lid-dirasah. Fi ayyi sa'ah tantahi al-hissah al-akhirah? Fi as-sa'ah as-tsaniyah zuhran. Syukran katsiran. La syukru ada wajib. Baik, setelah kita membaca bersama-sama dan memahami bagaimana cara membaca dialog tersebut, mari kita pahami satu persatu dan kita lihat mufradat-mufradat mungkin yang kata baru yang belum dikenal dan bisa dilihat pada tayangan berikut. Yang pertama ada yabda'u, artinya mulai, yantahi selesai, mata kapan, indana kita mempunyai, al-hissah al-akhirah jam terakhir. Nah, mungkin ada kata yang lain yang belum dipahami, nanti bisa ditanyakan melalui chat dalam WA grup bahasa Arab begitu. Nah, itu kata-kata yang perlu kita pahami untuk bisa memahami bacaan khiwar di atas. Nah, baik, kembali setelah kita mengenal mufradat-mufradat atau kata-kata baru dalam khiwar ini, ya, coba kita bersama-sama melihat dari masing-masing kalimat dan kita mencoba untuk memahaminya. Baik, yang pertama dari kata Hasim, afwan kami sya'atul an. Jadi maksudnya adalah afwan, maaf, kami sya'atul an, artinya jam berapa sekarang. Dijawab as-sa'atus sadisah wan nisf. Oleh Fatimah dijawab, nah, sekarang atau saat ini jam 6 lebih 30 menit atau jam setengah 7. Berikutnya fi ayyi sa'atin yabda'ud dars. Fi ayyi sa'ah tadi kita masih hafal, artinya pada jam berapa. Yabda'ud dars, pelajaran dimulai. Nah, jadi pada jam berapa pelajaran dimulai. Dijawab oleh Fatimah, yabda'u fis sabi'ah. Pelajaran mulai pada jam 7. Hasim bertanya lagi, wa mata yantahi? Mata tadi artinya adalah kapan. Berarti yantahi selesai. Berarti dan kapan pelajaran akan selesai? Dijawab Fatimah, yantahi fit tasi'ah wan nisf. Nah, pelajaran selesai pada jam 9 wan nisfu 30. Berarti maksudnya pelajaran akan selesai pada jam 9 lebih 30 menit. Hasim, idzan yastaghriqu darsu sa'ataini wa nisf. Kalau begitu, yastaghriqu tadi artinya adalah menghabiskan waktu, memerlukan waktu atau lamanya waktu. Berarti artinya kalau begitu pelajaran menghabiskan waktu atau lamanya sa'ataini, maksudnya adalah 2 jam, wa nisfu dan setengah. Berarti menghabiskan waktu 2 jam setengah. Wa madza naf'alu ba'da dzalik? Naf'alu artinya kita kerjakan. Jadi wa madza berarti dan apa yang kita kerjakan setelah itu. Dijawab oleh Fatimah, indana istirahah. Nah, indana tadi apa artinya? Kita memiliki, kita mempunyai istirahah, waktu untuk istirahat. Jadi kita mempunyai waktu untuk istirahat minat tasyi'ah wa nisf dari jam 9.30 ilal asyirah sampai jam 10. Wa saufa narji'u ila sofi. Saufa artinya akan, berarti dan kita akan kembali ila sofi, ke kelas marrotan saniyah, sekali lagi, lidirosah, untuk belajar. Berarti dan kita akan kembali ke kelas sekali lagi untuk belajar. Kemudian Hasim bertanya, fi aisya'ah tantahi al-hissah al-akhirah. Tadi ingat fi aisya'ah artinya pada jam berapa. Ini al-hissah al-akhirah maksudnya jam terakhir selesai. Tantahi selesai, berarti pada jam berapa pelajaran terakhir akan berakhir atau selesai. Dijawab Fatimah, fi sa'atis tsaniyah zuhran.
pada jam 2 siang. Nah, syukron kasiron, terima kasih. La syukru ala wajib, dijawab la syukru ala wajib, ini istilah. Jadi tidak perlu terima kasih, karena tidak harus terima kasih, karena syukur hanya untuk Allah. Nah, ini ungkapan bahasa Arab seperti itu. Nah demikian pembahasan kita tentang al-hiwar atau percakapan. Jadi contoh dialog untuk menanyakan waktu atau jam suatu pekerjaan. Nah, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami. Setelah itu silahkan, mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan langsung chat pada WA grup bahasa Arab. Dan ingat, setelah ini kalian pelajari, langsung bisa dikerjakan tugas maupun soal yang Bapak berikan melalui uji kompetensi 2 yang ada pada Classroom maupun e-learning. Nah, baik, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.